Istri sedang selingkuh di rumah. Tapi saat itu suami yang pergi dinas selama 6 bulan pulang. Saat pemuda itu bersiap membuka pintu untuk pulang, dia malah bertemu dengan Pak Wang yang tinggal di sebelah di depan pintu. Pak Wang memuji tubuh pemuda itu sangat bagus, sehingga seluruh gedung menjadi gaduh. Pemuda itu langsung bingung setelah mendengarnya. Dia segera bertanya kepada Pak Wang apa maksudnya. Mendengarnya membuatku merasa gatal di hati. Apakah ada resep rahasia? Bagikan sedikit. Anda mengatakan itu. Beberapa hari ini. Iya. Sangat iri. Ah, apakah ada metode tradisional? Bagikan sedikit. Nanti saya kirimkan kepada Anda. Terima kasih, bro. Baiklah, Kak. Pemuda itu segera menyadari bahwa dia mungkin telah dikhianati. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, pemuda itu menelepon istrinya, mengatakan bahwa dia akan sampai di rumah dalam 1 jam. Kemudian dia bersembunyi di parkir bawah tanah. Dan detik berikutnya, dia melihat istrinya masuk ke mobil bersama Pak Wang. Saat itu, pemuda itu sangat marah. Pemuda bersumpah akan membuat mereka membayar dengan darah. Jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil bukti. Setelah pacarnya pulang ke rumah, dia menemukan bahwa pemuda itu sudah kembali. Dia berpura-pura ceria dan mendekat untuk memeluk. Namun pemuda itu secara naluriah menghindar. Dia mengatakan bahwa dia kelelahan karena perjalanan dinas. Dia ingin mandi terlebih dahulu. Namun pemuda itu baru saja pergi. Pacarnya segera mengirim pesan mesra kepada Lawang. Sampai tengah malam, pemuda itu mengambil kesempatan saat pacarnya tidur nyenyak. Dia bangkit dengan diam-diam dan mencuri ponselnya. Melihat riwayat obrolan, pemuda itu hampir marah setengah mati. Dia memutuskan untuk memberikan kejutan besar kepada pasangan ini. Keesokan harinya pacarnya mengenakan pakaian yang cantik. Dia berdandan dengan sangat menarik. Pemuda itu langsung menyadari ada yang tidak beres. Jadi dia bertanya mengapa dia berpakaian begitu cantik hari ini. Jika kamu merasa tidak nyaman, Igo, tidak ada yang tidak pantas. Sayang, tubuhmu sangat bagus. Tidak mungkin keluar dengan membungkus diri dalam mantel bulu, kan? Sayang, saya pergi bekerja. Masih pagi. Sarapan sudah siap. Makan 1 suap sebelum pergi. Tidak perlu. Hari ini atasan datang untuk inspeksi di perusahaan. Igo. Setelah pacar pergi, pemuda itu menelepon teman hackernya. Menanyakan apakah dia sudah menyelidiki pria itu dengan baik. Temannya mengatakan bahwa pria itu hanya seorang manajer departemen. Tapi dia memiliki seorang wanita kaya yang sangat kaya. Istrinya sekarang memiliki banyak bukti tentang mereka. Pemuda itu memutuskan untuk mulai dari wanita kaya itu. Kemudian dia pergi ke ruang biliar dan menemukan wanita kaya itu. Pemuda itu tanpa ragu mengeluarkan sesuatu. Dia berkata ini adalah pria miliknya. Tertinggal di rumahnya. Tapi wanita kaya itu tidak percaya pada omong kosong pemuda itu. Sambil berbicara, dia mendekat dan menarik baju pemuda itu. Memberinya peringatan untuk tidak berbicara sembarangan. Pemuda itu melihat wanita kaya itu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Jadi dia mengeluarkan foto-foto yang dia ambil. Wanita kaya itu langsung berubah wajah. Pemuda itu melihat bahwa kesempatan sudah matang. Dia memperingatkan wanita kaya itu untuk memenuhi permintaannya. Jika tidak, dia akan mempublikasikan foto-foto ini. Setelah mengatakannya, dia dengan anggun berbalik dan pergi. Tolong antarkan ke kantor manajer umum perusahaan Diu. Kodenya adalah 195.362. Baik. Halo, luar. Jual. Tidak mengunci pintu ya? Masih melihat. Pergi. Kamu juga terlalu ceroboh. Bahkan pintu saja tidak dikunci. Apa itu? Kondom. Siapa itu? Istriku yang berwajah kuning itu. Tidak tahu tentang barang ini. Itu diberikan oleh istriku yang berwajah kuning. Benarkah? Dia sudah mengetahuinya. Saya juga tidak tahu. Kita harus lebih berhati-hati. Halo, suami. Kenapa telepon begitu larut? Sudah berbicara dengan saya selama 5 tahun. Tidak pernah mendengar kamu memanggilku suami. Istri berwajah kuning itu seharusnya
Seharusnya sudah menyadari, kita sebaiknya tidak berhubungan untuk sementara. Menghindari perhatian. Tidak, orang lain tidak memiliki perhatianmu. Akan layu. Cobalah cari cara. Sudah ada. Jadi kita besok akan berpura-pura pergi dinas. Pergi ke hotel. Bagaimana, sayang? Baik. Sampai jumpa besok. Oke. Tidak akan bicara denganmu dulu. Kita akan bertemu saat itu. Baik. Selamat tinggal. Sayang, apa yang sedang kamu lakukan? Ah, saya harus pergi dinas beberapa hari. Bukankah sudah disepakati? Akhir pekan ini, pergi ke rumahmu untuk menjenguk orang tuamu. Mustahil. Pekerjaan itu penting. Kita bicarakan lagi akhir pekan depan. Tahun 1838. Sayang, kamu benar-benar bekerja keras. Jika saya memiliki kemampuan, tidak perlu kamu lembur. Bekerja. Tidak apa-apa. Saya tahu kamu sudah cukup berusaha. Saya percaya. Selama kita bekerja sama, kita pasti akan hidup dengan baik. Ah, oh ya, apa yang kamu lakukan sebagai resepsionis? Perusahaan akan mengadakan perayaan ulang tahun dalam 3 hari. Jumlah tenaga kerja tidak cukup, hanya bisa mengirim saya. Ah, tenang saja, rekan kerjaku semua perempuan. Kenapa kamu menjelaskan begitu banyak? Apakah saya tidak bisa mempercayaimu? Kenapa kamu membawa begitu banyak barang? Apa saja yang kamu bawa? Ah, semuanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Namanya juga cewek. Kenapa kamu begitu tegang? Ada. Tidak usah dibicarakan. Rekan kerja masih menunggu saya. Aku akan terlambat. Jika hari itu bukan saya, kembali lebih awal dari perjalanan dinas. Saya rasa sekarang masih seperti orang bodoh. Dimainkan oleh kalian berdua. Dimainkan dalam genggaman tangan kalian. Saya tetap harus pergi ke rumah kalian. Pertunjukan yang begitu menarik. Bagaimana keluarga bisa melewatkannya? Tahun 2001. Kenapa? Hanya kamu yang datang sendiri. Bukankah sudah janji dengan kalian berdua? Datang makan pada hari Sabtu ini. Lili sedang perjalanan dinas. Saya datang sendiri. Zhangyang, I'm just playing. Datang dengan tangan kosong. Datang terburu-buru. Lain kali jika datang dengan tangan kosong. Jangan datang lagi, ya. Paman Bibi, saya berencana untuk melakukannya. Melamar Lili. Kamu sudah pacaran dengan Lili selama 5 tahun, kan? Sudah saatnya membicarakan pernikahan. Pernikahan ini, bukan perkara sepele. Lebih baik kita pikirkan dengan matang. Aku tahu, menikah harus melibatkan kedua keluarga duduk bersama. Harus dibicarakan dengan baik. Anda tenang saja. Lili adalah gadis yang baik. Keluarga kami pasti menunjukkan niat yang cukup untuk menikahinya. Sebenarnya kami sebagai orang tua tidak mengharapkan uang. Hanya berharap Lili dapat menemukan keluarga suami yang stabil. Tidak mengalami tekanan. Tidak dibully sudah cukup. Mengenai mahar, bagaimana? Tidak penting. Mahar tentu saja penting. Saya dengar. Di mana sanak saudaramu? Mahar biasanya adalah 66.000, 88.000. Jangan dengarkan omongan mereka. Umur berapa ini? 3 mas saja sudah lebih dari 66.000. Anda tenang saja. Mahar keluarga kami pasti lebih banyak daripada yang diberikan orang lain. Pasti tidak akan membiarkan Lili dihindari dibandingkan dengan orang lain. Xiaohan, Lili dari keluarga kami. Lulus dari sarjana. Dia juga cantik. Ini sudah Anda ketahui. Baru-baru ini, sudah banyak kali datang untuk melamar dan menjodohkannya. Kami sudah memberitahunya. Lili dari keluarga kami. Dia sudah punya pacar. Jadi,
Mereka yang anak orang kaya, anak bangsawan, semua tidak mau menikahi Lily. Jadi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Benar kan? Iya, benar. Jangan bicara tentang Lily di rumah kami. Hanya bulan lalu, gadis di sebelah kami menikah. Keadaannya jauh lebih buruk daripada Lily. Pacarnya bahkan memberinya 200.000. Bibi, keluarga kami bersedia memberikan 500.000 sebagai mahar. Berapa? 500.000. Orang tuamu. Memang maksudnya begitu. Saya mendiskusikannya dengan orang tua saya. Mereka semua setuju. Saya sudah bilang, menantu kita ini tidak salah. Istri yang buruk, Persik. Kenapa kamu tidak segera menuangkan secangkir teh untuk menantu? Bibi, lihat kepala saya ini. Bibi, saya belum selesai berbicara. Dan rumah tempat saya tinggal, itu dibeli oleh orang tua saya dengan pembayaran penuh. Saya berencana untuk mengalihkan kepemilikan ke nama Lily. Lily mengikuti saya. Saya harus memberinya rasa aman yang cukup. Kenapa kamu masih terdiam? Segera cuci buah untuk menantu. Paman Bibi, saya sedang berpikir. Zhang yang selalu di rumah. Bermain game juga bukan masalah. Teman saya membuka sebuah perusahaan. Kekurangan seorang sopir. Setiap hari hanya mengemudi. Angkat bos. Gajinya bisa mencapai hampir 10.000. Atau tidak? Izinkan saya bertanya pada Zhang Yang. Baik. Benar, menantu. Hal ini harus kamu selesaikan. Kamu adalah kita, penolong besar keluarga Zhang. Saya katakan padamu, menantu Xiao Han. Dia pasti tidak salah. Kita Lily menikah dengannya. Itu pasti tidak ada masalah. Kenapa kamu masih terdiam? Ayo masak. Iya. Tidak perlu, Bibi. Tidak perlu. Sudah makan? Xiao Han, ponselmu berbunyi. Anak ini benar-benar sibuk. Paman Bibi, perusahaan saya masih ada sedikit urusan. Saya harus pergi menyelesaikannya. Aku berangkat dulu. Sekarang pergi. Anak ini benar-benar memiliki semangat kerja. Makan dulu baru pergi. Tidak mau makan. Halo, apakah ini suami Fensueli? Kamu tidak perlu peduli siapa saya. Istrimu dan mantan kekasihmu. Di Hotel Caesar. Kamar 740 berpelukan. Kamu pergi sekarang. Pas sekali untuk menangkap basah di ranjang. Butuh bukti, kan? Aku segera mengirimkannya padamu. Ternyata si gemuk hebat juga. Bahkan foto intim Su Guanghan dan Fensueli bisa didapatkan. Maaf, saudaraku. Siapa suruh kita saling merasakan penderitaan? Saya hanya bisa meminjam pisau untuk membunuh. Catat semuanya baik-baik. Kamar 740. Begitu masuk, langsung pukul aku. Pukul sampai mati. Iya. Siapa kamu? Itu dia. Pukul aku. Cepat, datang untuk menangkap basah. Segera berhenti. Jika kamu memukul lagi, aku akan melapor. Ini juga istriku. Apakah kalian salah? Kamu masih keras kepala. Lihat, apakah ini kamu dan istriku? Kamu suami Fensueli. Berani-beraninya memberi aku di topi hijau. Terus pukul. Jika kamu memukul lagi, aku akan melapor. Melapor ke polisi. Kamu cari pelacur. Setelah melapor, tidak bisa lari. Istrimu justru pelacur. Kami berdua adalah pasangan. Ada apa dengan datang ke hotel? Ya, itu dia. Masih pasangan? Pasangan. Bermain dengan begitu bebas. Saya akan melapor ke polisi. Buktikan kalian berdua adalah pasangan. Saya mengaku kalah. Jangan. Kakak, jangan lapor ke polisi. Kakak, saya salah. Tidak berani melapor. Ternyata memang mencari pelacur. Mungkin keluar untuk mencuri orang. Takut, wanita kecil itu. Pukul dia. Saya tidak. Kamu tidak. Saya akan melapor ke polisi. Buatlah video kalian berdua. Diunggah ke internet. Jangan. Jangan lapor ke polisi. Pukul aku. Gunakan tenaga.
Zhang Lili, kamu benar-benar memukul, ya? Kamu, pukul balik. Kamu memukul dengan sangat keras. Pukul balik, ya? Kenapa begitu cepat? Sudah kembali? Sayang, apa yang terjadi dengan wajahmu? Tidak ada apa-apa. Saya tidak sengaja terjatuh. Kenapa begitu ceroboh? Tadi, apartemen itu sangat bagus. Suka yang itu. Saya ingin set itu. Ini yang baru saja Anda tonton. Pencahayaannya sangat baik. Dan kompleks ini. Fasilitasnya sangat lengkap. Supermarket besar di dekat sini. Sekolah menengah utama. Sangat dekat. Yaitu, harga rumah agak tinggi. Uang muka. Membutuhkan deposit 500.000. Ini adalah untuk kakak saya dari Xiaohan. Hadiah pertunangan itu. Bukankah itu cukup? Uang muka rumah, kan? Ibu. Saya hanya ingin set ini. Tapi ini harga pengantin. Belum diterima. Tidak masalah. Jika kalian benar-benar ingin rumah ini, bisa membayar deposit 200.000 terlebih dahulu. Rumah, simpan itu untukmu. Nanti jika sudah ada uang, bisa membayar uang muka lagi. Bebek yang sudah dimasak, masih bisa terbang. Bagaimana? Xiaohan ini tidak akan menikahi Lili. Saya akan meminta 200.000 lagi darinya. Dia pasti akan memberi. Bukan. Saya belum menerima mahar. Keluarga kita hanya tersisa 200.000. Kenapa bicara begitu? Jika dia tidak memberi, kita Lili tidak akan menikah. Deposit sudah dibayar. Bayar dengan kartu. Baik Pak, tapi harus jelas sebelumnya. Nanti jika tidak ingin rumah ini, deposit tidak dapat dikembalikan. Kenapa bicara begitu? Cepat bayar, cepat, bayar. Sayang, kenapa kamu pergi larut malam? Saya pergi ke kantor untuk mengambil flash disk. Hati-hati sedikit. Saya tidak ingin menjalani hidup seperti ini lagi. Hari-hari yang sembunyi-sembunyi. Kapan kamu cerai dengan istri kamu yang cemberut? Sekarang belum saatnya. Uang ini, saya belum mendapatkannya. Silakan saja menunggu. Dalam 2 hari ada perayaan ulang tahun perusahaan. Apakah istri cemberut itu juga akan pergi? Tentu saja dia akan pergi. Ah, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bertindak terburu-buru. Saya tidak sebodoh itu. Saya akan melakukannya. Mengenakan pakaian yang paling mewah. Dengan anggun memainkan sebuah lagu biola, memberitahu istri cemberut itu, apa itu wanita sejati, tidak bisa menahan diri untuk naik posisi, kan? Aku akan membantumu. Baik, nanti. Biarkan dia melihat. Apa itu? Sejati, pria pemberani. Akhirnya kamu datang. Mari kita bekerja sama. Saatnya untuk menarik jaring. Saya datang mencarimu. Hanya untuk hal ini. Bagaimana kamu ingin bekerja sama? Ah, sayang. Kamu pergi kemana? Saya pergi ke toko serba ada. Membeli 1 kotak kondom. Entah kenapa. Kondom di rumah kita. Akhir-akhir ini habis dengan sangat cepat. Ngomong-ngomong. Besok malam adalah pesta ulang tahun perusahaan kita. Saya mendaftar untuk solo biola. Tolong buatkan saya 1 VCR yang sedikit estetis. Saya ingin menampilkan di layar besar. Baiklah. Ini adalah bidang saya. Serahkan saja pada saya. Nanti saatnya akan saya salin ke flash disk ini. Saya akan mengumpulkan apa yang baru saja saya kumpulkan. Semua momen menarik, semua disimpan di flash disk ini. Zhang Lili, setelah malam ini, kamu akan dikenang selamanya dengan buruk. Wah, sayang, kamu sangat cantik. Kamu pasti adalah perusahaan Anda di antara ratusan karyawan.
Bintang yang paling terang. Tentu saja. Video latar yang sangat indah. Pasti akan memperbesar kecantikanmu tanpa batas. HMPH, wanita berwajah kuning. Saya malam ini. Pasti akan membuatmu merasa inferior. Mati dengan penyesalan. Suamiku tetap yang terbaik untukku. Pergi. Halo, mertua. Aku akan berada di ballroom Hotel Caesar semalam ini. Melamar Lily secara terbuka. Anda, ibu mertua, dan Zhang Yang. Harap pastikan untuk hadir. Baiklah, baiklah. Ini adalah VCR yang akan saya gunakan untuk pertunjukan nanti. Saat pemutaran, ingat untuk meningkatkan kecerahan sedikit. Bagaimanapun, saya adalah bintang paling bersinar malam ini. Kakak ipar, hanya mengundang begitu banyak orang. Anda juga harus baik kepada kakak saya. Itu benar, putri saya yang begitu baik, harus cocok dengan saya yang luar biasa. Menantu, haha, anak muda sekarang, benar-benar romantis. Hanya melamar, bahkan mengadakan acara sebesar ini. Saya menyukainya. Hahaha, Lily akan segera ke sana. Membawa pertunjukan yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya, mari kita sambut Zhang Lily. Menampilkan solo biola. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah kakak saya. Cepat matikan, cepat matikan. Istri, istri, belajar. Ini tidak nyata. Ini pasti palsu. Pasti. Seseorang menjebak saya. Dihasilkan dengan Ai. Xiaohan, apakah ini ulahmu? Kenapa kamu ingin menyakitiku? Aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Bukankah Pak Su bilang? Mari kita tunjukkan kepada semua orang. Xiaohan, kamu, seluruh keluarga kami tidak memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Sampai sekarang, kamu masih menyalahkanku. Yang berselingkuh adalah putrimu. Dan seluruh keluargamu. Kapan kamu memperlakukanku dengan baik? Kapan aku tidak pergi? Menempelkan wajah hangat pada pantat dingin. Seluruh keluargamu. Siapa yang pernah melihatku dengan serius? Bukankah itu karena kamu? Hampir 30 tahun dan tidak mencapai apa-apa. Kamu hanya 2 tahun lebih muda dariku. Tidak pernah bekerja sehari pun. Tidak pernah menghasilkan uang sepeser pun. Bagaimana kamu bisa berani mengatakannya padaku? Bagaimana? Bergantung pada orang tua membuatku merasa superior. Kamu tidak berpikir, apakah ini masalahmu sendiri? Uang yang aku hasilkan setiap bulan hanya menyisakan 500. Yang lainnya semua untuk putrimu. Apa yang dia makan, pakai, dan gunakan. Semuanya adalah yang terbaik yang aku berikan padanya. Aku patuh dan bekerja keras. Bekerja dengan tekun. Apa kesalahan saya? Xiaohan, kita kan belum menikah. Kamu tahu aku punya pria di luar. Kamu bisa putus denganku. Kenapa kamu harus membuat keributan seperti ini? Seandainya kamu tidak di tempat tidurku, tapi pergi berhubungan dengan orang lain. Seandainya kamu bukan karena dia, baru setuju untuk menikah denganku. Aku bisa putus dengan baik-baik. Itu kamu. Dan lagi, menganggap menghina aku sebagai kesenangan. Aku juga tidak akan melakukannya di depanmu. Di depan begitu banyak orang. Mengatakan pacarku, mempermalukanku. Saya juga malu. Lily, apakah kamu bermain begitu kotor dengan Suzong? Kamu diam. Su Guanghan. Suami, pacarmu memanggilmu. Su Guanghan. Karena keadaan sudah sampai pada titik ini. Istrimu juga sudah melihat. Kamu cerai saja. Kita bersama. Bukan istri. Jangan dengarkan omongannya. Semuanya dia. Semuanya wanita ini. Merayuku. Aku menggoda kamu. Awalnya kamu yang bilang ingin tidur bersamamu. Perusahaan hanya akan mempekerjakan saya. Kenapa jadi? Saya menggoda kamu. Kamu diam. Posisi resepsionis. Masih harus tidur dengan seorang pria tua. Adik perempuan.
Apakah kamu begitu tidak berharga? Kamu, aku juga memberitahumu. Bukan hanya kamu. Departemen Keuangan Perusahaan, Manajer Departemen Humas, Kepala Departemen Pemasaran. Semua tidur dengannya. Baru berhasil diterima kerja. Kenapa hanya kamu? Terlalu dalam perasaannya. Su Guanghan, kamu. Istriku, aku salah, istriku. Tolong maafkan aku, istri. Tapi, begitu banyak orang melihat, suami. Jika aku memaafkanmu, betapa malunya aku. Zhang Lili, wanita ini, mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi dari sini. Sekarang kamu puas? Anakku, sekarang cepat, mohon dengan baik. Xiao Han, mohon dia memaafkanmu. Kenapa? Ayah, kamu tidak tahu. Xiao Han, dia berjanji untuk memberi keluarga kita 500.000 mahar. Aku ingin menggunakan uang ini untuk uang muka rumah adikmu. Aku sudah memberikan properti, membayar 200.000 sebagai uang muka. Jika 300.000 itu tidak bisa dibayar, 200.000 keluarga kita bisa jadi sia-sia. Ternyata kamu sudah memainkan permainan ini sejak lama. Seandainya tidak, karena mereka serakah, bagaimana bisa terjebak seperti ini? Saya masih punya yang lebih besar. Kejutan menunggu kamu. Ada apa? Ketika saatnya kamu harus tahu, akan diberitahu secara alami. Saat itu, kamu baru benar-benar terjatuh ke dalam neraka 18 lapisan. Ah, semua orang sudah melihatnya. Saya dan wanita ini Zhang Lili sudah memisahkan diri. Sebelumnya saya tersesat sejenak, digoda olehnya. Saya di depan semua orang. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Mulai sekarang, jika saya masih berhubungan dengan Zhang Lili, ada jejaknya, hubungan, saya tidak akan mati dengan baik. Sudahlah, sumpah yang kamu buat sudah cukup banyak. Sayang, apakah kamu mau memaafkan saya? Tidak bisa dibilang, memaafkan sepenuhnya. Lalu kamu bilang, apa yang kamu inginkan dariku? Agar bisa meredakan kemarahan. Kita berdua mengambil surat cerai, tapi tidak sepenuhnya berpisah. Saya memberi kamu masa percobaan 3 bulan. Jika kamu bisa di sini, dalam waktu 3 bulan, menjaga diri seperti permata, maka saya tidak akan bercerai. Istri, surat cerai, jadi tidak perlu diambil, kan? Jika kamu tidak mau, ya sudah, orang yang berselingkuh dalam pernikahan adalah kamu. Jika aku menggugatmu, kamu juga akan keluar tanpa apa-apa. Ah, baiklah, aku setuju. Aku setuju. Su Guanghan. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Dulu adalah harta berharga di mataku. Pergi ke pria lain. Bagaimana bisa menjadi anjing yang menghalangi jalan? Kamu yang sialan. Kamu bilang kamu keluar untuk berselingkuh. Kamu seharusnya lebih hati-hati. Sudah tertangkap, kan? Iya, benar. Jika tidak karena Xiao Han menemukannya, keluarga kita 4, bagaimana bisa mengalami kerugian sebesar ini? Jika bukan karena orang mati itu memberikan tugas padaku, bagaimana mungkin aku menikah dengan orang tidak berguna itu? Sekarang, apapun yang dikatakan tidak ada gunanya. Pertama, buat Xiao Han tenang. Jika tidak, uang muka 200.000 kita sudah sia-sia. Iya, benar. Apa maksudmu ini? Sayang, kita sudah lama tidak seromantis ini. Ini bukan untukmu. Lalu itu untuk siapa? Dia. Xiao Han, kenapa kamu datang ke rumah kami? Kamu kan sudah pernah ke rumahku. Balas budi itu penting. Ah. Sayang, apa maksudmu ini? Kita berdua sudah bercerai. Apa yang harus saya lakukan dengan pria lain? Itu bukan urusanmu. Jika kamu terus berbicara, maka kamu akan kehilangan kesempatan untuk rujuk denganku. Bukan kamu. Masih ingin makan daging rumahku? Mimpi. Sebenarnya saya sudah tahu dari awal. Kamu bukan detektif swasta. Ternyata kamu sudah tahu lebih dulu. Malu sekali. Jadi, kamu masih mau berakting bersamaku? Saya melihat kita berdua saling memahami. Dan pertunjukan ini selalu butuh seorang sutradara, kan? Kamu adalah pilihan terbaik untuk sutradara. Saya awalnya ingin memanfaatkanmu.
Tidak menyangka, kamu malah menusuk dari belakang. Kakak, kenapa kamu menangis? Dulu ayahku bilang, tidak mengizinkanku menikah dengan Su Guanghan. Aku malah tidak mendengarkan. Aku selalu bilang kepada ayahku, saya menikah dengan orang yang tepat, menikah dengan suami yang baik, juga karena aku terpesona sendiri. 5 tahun masa muda, salah diberikan kepada seorang pengkhianat. Kakak, minumlah pelan-pelan. Kamu juga melakukannya. Inilah saya. Melakukannya. Kakak, keji, malu, rendah. Ayah, syuting curang. Insinyur Xiao. Akhirnya kamu kembali. Sistem drone yang kita produksi. Sistem drone telah diretas. Segera tangani. Masalah yang begitu sederhana. Biarkan saudara-saudara di departemen teknis yang mengurusnya. Melihat seluruh Green Vine kita. Selain kamu, Xiao Han. Siapa lagi yang punya kemampuan ini? Jangan menjilat lagi. Bekerja. Selesaikan. Apa sih sapi? Tunggu sampai sudah datang. Kalian semua harus pergi. Insinyur Xiao kita memang hebat. Masalah yang begitu rumit. Dalam sekejap, sudah diselesaikan. Tentu saja, sistem ini. Tapi sistem ini dibangun sendiri oleh Pak Xiao. Jika tidak ada sistem yang dibangun oleh Pak Xiao, drone kami ada di pasaran. Maka bahkan sedikit, daya saing pun tidak ada. Iya, dapat bersaing dengan grup Hengfa. Raksasa teknologi seperti itu. Pak Xiao kita pasti memiliki kontribusi besar. Ada apa, Manajer Gong? Bukankah semua masalah sudah teratasi? Kenapa kamu masih khawatir? Awalnya drone kita di pasar sama sekali tidak bisa berdiri kokoh. Bahkan bonus 3 juta yang dijanjikan kepada Pak Xiao masih belum bisa terkumpul. Saya minta maaf kepada semua orang. Selama kita bisa terus mendapatkan investasi, kita bisa bertahan, bukan? Kita hanya perusahaan kecil yang tidak dikenal. Mendapatkan dana tidak semudah itu. Namun, sudah ada seorang bos besar yang setuju untuk mengakuisisi perusahaan kita. Seharusnya segera tiba. Apa? Manajer Gong, kamu telah menjual perusahaan kita. Lalu bagaimana dengan semua usaha kita? Tenang saja, perusahaan ini juga merupakan usaha saya. Semua orang akan tinggal di sini. Kita bersama-sama melanjutkan untuk mencapai tujuan kita. Apakah Xiao Han di perusahaan ini? Xiao Han. Apakah di perusahaan ini? Su Guanghan. Direktur Su. Akhirnya Anda datang. Kontrak sudah kami siapkan untuk Anda. Haha, ini adalah bos yang mengakuisisi perusahaan kami. Bagaimana, Insinyur Xiao? Apakah Anda mengenalnya? Tidak ada musuh, tidak berkumpul, ya? Lauhu. Saya akan membeli perusahaan Anda. Tapi lebih tinggi dari harga pasar. Mengerti? Jika ada syarat, silakan ajukan. Perusahaan tidak bisa dijual kepadanya. Apa maksudmu? Apakah perusahaan tidak berniat untuk menjual? Direktur Su, tidak ada. Kataku Xiao Han. Bagaimana kamu berbicara dengan Direktur Su? Kamu hanyalah seorang programmer kecil. Keputusan di perusahaan. Kapan giliranmu untuk memimpin? Sepertinya programmermu ini ada masalah dengan saya, ya? Maka permintaan saya adalah, pecat dia. Tidak bisa. Insinyur Xiao adalah tulang punggung teknis perusahaan. Jika dia pergi, perusahaan tidak akan bisa beroperasi. Laugong, jangan menakut-nakuti di sini. Program pesawat tak berawak. Dia sudah membangunnya sejak lama. Menyimpan dia tidak ada gunanya. Sekarang kamu sudah memecatnya. Kamu sebelumnya berjanji memberikan dia bonus 3 juta itu.
Itu semua tidak perlu diberikan kepadanya. Kenapa tidak melakukannya? Kan? Saya bilang tidak bisa. Ya tidak bisa. Jika Insinyur Xiao pergi. Kalau begitu, pecat saya juga. Dari mana bawang ini muncul? Yang Mulia Su. Ini adalah mitra kerja saya. Saya bertanggung jawab atas Departemen Pemasaran. Dia bertanggung jawab atas Departemen Teknik. Oh, maka berikan dia biaya ganti rugi. Biarkan mereka berdua pergi bersama-sama. Ini sulit dilakukan? Atau begini saja, saya akan menambah biaya akuisisi 3 juta lagi. Bagaimana? Ini. Hahaha. Lihatlah masalah ini. Suami, kamu juga tahu, perusahaan kita, dari atas ke bawah, harus menghidupi puluhan karyawan. Jika tidak, kamu demi saudara-saudaramu, maka, korbankan sedikit. Baiklah, kamu yang selalu melihat uang, Lauhu. Baik, saya pergi. Su Guanghan, sepertinya pada akhirnya, saya masih tidak bisa mengalahkanmu. Baik. Saudara-saudara, saya pergi, tidak perlu mengantar. HMPH, nanti saya akan mentraktir kamu makannya. Xiao Gong dan manajer Gong sudah pergi. Tidak ada gunanya tetap di perusahaan ini. Aku juga akan pergi. Kamu. Oke kalian. Kalian semua memberontak, ya? Beritahu kamu. Saya kaya. Tidak perlu khawatir tidak bisa merekrut talenta. Yang pergi hari ini, gaji bulan ini, tidak mendapatkan 1 sen pun. Pergilah. Hahaha. Kamu benar-benar pergi, ya. Orang ini sudah pergi. Tidak ada masalah, kan? Haha. Manajer Su. Pasti tidak ada masalah. Keunggulan terbesar perusahaan kita. Itu adalah program drone. Programnya sudah sempurna. Hanya perlu pemeliharaan di kemudian hari. Sebenarnya orang-orang ini sudah tidak terlalu penting. Hei, menantu ketua. Saya adalah agen rahasia yang Anda kirim ke Hongyun Technology. Xiao Han bersama Departemen Teknik. Semua sudah mengundurkan diri. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk Anda. Kesempatan besar untuk menangkap Xiao Han. Tidak ada masalah. Kamu juga tahu, saya adalah menantu ketua Hengfa Group. Menantu ketua Dewan. Yang dikembangkan oleh Hengfa Group. Program drone tidak sebaik program Anda. Jadi, saya ingin mengakuisisi perusahaan kalian. Hanya untuk di depan mertuaku. Membuktikan kemampuanku. Bapak Su, Anda tenang saja. Jadi, kontrak ini. Mendapatkan program ini, Ketua Dewan, bagaimanapun juga, harus membiarkan saya tetap di sisi Gu Shooting. Kali ini saya mempertaruhkan seluruh harta saya. Jika kalah, saya akan kehilangan istri dan juga pasukan. Pacar hilang, pekerjaan juga hilang. Kali ini benar-benar tidak memiliki apa-apa. Saya Wei Changlin dari grup Hengfa. Permisi, apakah Anda Xiao Han? Saya. Grup Hengfa bukan milik Gu Shooting. Itu perusahaan keluarganya. Jangan-jangan ayahnya tahu. Kita berdua berkencan. Dia datang untuk membunuh saya, kan? Saya bukan. Maaf, Anda salah orang. Itu dia. Tidak mungkin salah. Kejar. Buchma. Kenapa kamu di rumah saya? Saya hamil. Kamu harus menikahiku.